Bos, malam ini aku datang lebih awal karena kepalaku penuh pertanyaan tentang generasi alfa dan dunia layar. Wah, topik yang berat tapi menarik sekali. Sari, ginger ale kamu masih cukup atau perlu tambah dulu? Tambah sedikit ya bos, soalnya begitu lihat keponakanku nempel ke layar seharian aku jadi gelisah dan penasaran. Baik, satu ginger ale lagi untuk penjelajah pikiran malam ini. Jadi apa yang paling mengganggu kamu tentang generasi alfa itu? Aku merasa anak-anak sekarang seperti dibesarkan oleh layar dan algoritma, bukan oleh orang tuanya sendiri. Kalimat itu tajam sekali, dibesarkan oleh algoritma. Kamu bisa ceritakan momen kapan kamu pertama kali merasa begitu? Beberapa hari lalu aku main ke rumah kakakku dan keponakanku cuma tenang kalau ada video di depan wajahnya. Jadi suasananya seperti kalau layar mati, suasana rumah langsung kacau dan semua orang jadi panik. Iya bos, begitu video berhenti sebentar saja langsung menangis dan kakakku buru-buru putar video baru. Lalu orang dewasa di sekelilingnya sibuk dengan urusan masing-masing dan membiarkan algoritma memilih teman main bagi anak itu. Nah itu bos, aku lihat kakakku sayang sekali sama anaknya tapi seperti pasrah pada layar untuk menghibur dan menenangkan. Kamu melihat cinta orang tua di sana, tapi kamu juga menangkap ada sesuatu yang diambil alih oleh mesin tanpa disadari. Persis begitu, makanya aku ingin tahu sebenarnya siapa yang membesarkan generasi alfa, orang tua atau algoritma. Pertanyaanmu menyentuh banyak lapisan, jadi mari kita kupas pelan-pelan sambil kamu menikmati ginger ale kamu. Siap bos, jelaskan ke aku seperti biasa ya, yang pelan dan gampang dicerna. Baik, kita mulai dari dasar dulu. Kamu sendiri apa yang kamu bayangkan ketika mendengar istilah generasi alfa? Yang aku bayangkan anak-anak yang sejak lahir sudah pegang smartphone, nonton YouTube, dan tahu cara swipe sebelum bisa baca. Itu gambaran yang cukup tepat. Generasi alfa adalah anak-anak yang lahir ketika dunia digital sudah menjadi udara yang mereka hirup sejak awal hidup. Berarti berbeda jauh dengan masa kecilku, aku baru kenal internet lumayan terlambat dan dulu yang paling seru itu main di luar rumah. Benar, kamu masih punya pengalaman masa kecil tanpa notifikasi dan tanpa tim lini yang terus bergerak, sementara mereka tidak punya ingatan sebelum layar. Kalau kupikir-pikir mereka tidak pernah mengalami dunia tanpa algoritma rekomendasi, agak menakutkan ya. Menakutkan dan juga menantang, karena di satu sisi banyak peluang belajar, di sisi lain ada risiko ketika arah hidup mereka terlalu diarahkan oleh sistem yang tidak punya hati. Bos, waktu aku lihat keponakanku nonton video anak-anak yang lucu, aku senang, tapi tiba-tiba berganti ke video yang lebih cepat dan bising dan aku kaget. Itu contoh kecil bagaimana algoritma mencoba menjaga perhatian mereka tetap menempel di layar dengan meningkatkan kecepatan dan intensitas konten. Jadi algoritma itu seperti pelayan yang tugasnya hanya satu, yaitu membuat anak terus menonton tanpa bosan. Kurang lebih begitu, algoritma dibayar dengan perhatian. Semakin lama orang menatap layar, semakin senang algoritma dan pemilik platform. Kalau begitu orang tua memberikan anak ke pelayan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah protes, tapi juga tidak peduli nilai-nilai keluarga. Analogi yang bagus, pelayan ini tidak jahat dari niat, tapi ia buta terhadap nilai, ia hanya menghitung klik dan durasi. Aku jadi merasa keponakanku sedang tumbuh bersama teman yang tak terlihat yang namanya algoritma. Dan teman tak terlihat itu selalu berbisik, pilih yang seru lagi, yang lebih ekstrem sedikit, yang membuatmu tidak ingin berhenti. Bos, bagaimana sebenarnya algoritma memutuskan video apa yang muncul setelah video pertama? Aku ingin tahu dengan bahasa yang sederhana. Baik, bayangkan algoritma sebagai catatan panjang tentang kebiasaan menonton. Ia mencatat video apa yang ditonton, berapa lama, dan apa yang di-skip. Jadi setiap gerakan jari dan setiap detik tontonan menjadi data untuk catatan itu. Betul, lalu dari catatan itu algoritma menebak pola, misalnya anak ini suka lagu ceria dengan warna terang dan tokoh tertentu.
Lalu algoritma menawarkan lebih banyak hal serupa agar mata anak tidak berpaling. Ya, tujuannya menjaga perhatian tetap stabil atau malah naik, bukan membuat anak lebih bijak atau lebih tenang. Berarti ketika kakakku menyalakan satu video, sebenarnya ia sedang memanggil serangkaian video lain yang belum ia lihat tapi sudah disiapkan algoritma. Benar, dan disitulah peran orang tua pelan-pelan digeser, dari penjaga pintu konten menjadi penjaga waktu tanpa sempat menilai isi satu per satu. Aku kasihan sama kakakku, di satu sisi ia kelelahan dan butuh bantuan, di sisi lain bantuan itu datang dari sistem yang tujuan utamanya bukan mendidik. Itulah konflik zaman ini, orang tua butuh bantuan untuk bertahan hidup dan bekerja, lalu bantuan termudah datang dari layar yang selalu menyala. Aku juga merasa bersalah kadang bos aku yang belum punya anak saja sering tenggelam di layar sepanjang malam. Itu membuatmu bisa memahami tekanan yang dirasakan orang tua, jadi kita bicara dari posisi empati, bukan dari kursi hakim. Kalau begitu, apa bedanya dulu orang tua memakir anak di depan televisi dengan sekarang memakir di depan tablet atau smartphone? Bedanya cukup besar. Televisi dulu punya saluran terbatas dan jadwal tetap, sementara sekarang setiap anak punya tayangan yang kurasinya dilakukan oleh algoritma pribadi. Jadi sekarang bukan satu siaran untuk banyak orang, tapi siaran berbeda untuk setiap anak. Tepat sekali, dan itu membuat kontrol menjadi lebih sulit, karena apa yang dilihat satu anak belum tentu sama dengan anak lain meski duduk di ruangan yang sama. Bos, di tengah semua itu aku berpikir mungkin banyak orang tua yang tidak tahu seberapa kuat pengaruh algoritma terhadap anak mereka. Banyak yang hanya melihat permukaan yaitu anak tenang dan tidak rewel, mereka jarang punya waktu untuk memikirkan arsitektur di balik layar. Padahal yang paling menakutkan buatku bukan satu video tertentu, tapi kebiasaan yang terbentuk dari pola tontonan berulang. Kebiasaan itu perlahan membentuk cara mereka memaknai hiburan, belajar, hubungan, dan bahkan nilai diri. Jadi algoritma ikut membentuk cara mereka melihat dunia, meskipun tidak ada niat mengasuh di baliknya. Ya, dan disitulah pertanyaanmu tadi menjadi penting, siapa yang sebenarnya membesarkan mereka, orang tua, algoritma, atau kombinasi yang belum sehat? Bos, kalau dilihat dari sisi anak, mungkin mereka hanya merasa dunia itu wajar saja karena sejak kecil sudah begitu. Benar, bagi mereka jeda tanpa layar bisa terasa seperti sunyi yang menakutkan, karena otak mereka terbiasa dengan rangsangan cepat dan warna yang terus berganti. Apakah itu berarti konsentrasi mereka berisiko menjadi lebih pendek atau aku hanya terlalu pesimis? Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara paparan layar berlebihan dengan kesulitan fokus dan masalah tidur, walau tentu setiap anak unik. Berarti tidak semua anak pasti bermasalah, tapi risiko itu nyata dan patut dipikirkan. Betul, dan kuncinya bukan panik, melainkan sadar karena panik membuat kita mematikan semua layar tanpa strategi dan itu jarang berhasil. Aku suka kalimat bos yang bilang bukan panik tapi sadar, itu terasa lebih manusiawi. Kalimat itu lahir dari melihat banyak orang tua yang mulai menyerah karena merasa sudah terlanjur. Jadi yang penting bukan mencoba kembali ke zaman tanpa layar karena itu mustahil, tapi belajar mengatur hubungan dengan layar. Tepat sekali, kita tidak bisa menarik generasi alfa keluar dari dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan mereka menari di dalam dunia itu tanpa terseret arus. Bos, kalau dilihat dari sisi orang tua, apa alasan terdalam mereka menggunakan layar sebagai digital babysitter? Sebagian karena lelah fisik, sebagian karena tekanan ekonomi, sebagian lagi karena mereka sendiri pun butuh pelarian sejenak dari stres. Artinya ketika mereka memberikan tablet kepada anak, sebenarnya mereka juga sedang memberi waktu bernapas untuk diri sendiri. Benar, dan itu tidak selalu harus dikutuk. Kita hanya perlu jujur bahwa alat itu dipakai untuk mengisi kekosongan peran ketika manusia kewalahan. Aku jadi teringat ibuku, dulu ia sibuk tapi tetap berusaha mengobrol sebelum tidur, mungkin itu yang banyak anak sekarang tidak dapat.
percakapan sebelum tidur, makan bersama tanpa layar, atau cerita sederhana tentang hari ini. Hal-hal itu mungkin terlihat kecil tetapi sangat kuat membentuk rasa aman. Kalau anak tidur ditemani layar, yang menyelimuti mereka adalah cahaya biru, bukan suara orang dewasa yang mereka cintai. Iya, walau kadang ada juga orang tua yang memutar dongeng audio dengan suara mereka sendiri, itu contoh teknologi yang dipakai dengan sentuhan personal. Berarti masalahnya bukan sekadar layar, tapi sejauh mana kehadiran manusia tetap terasa. Begitu, ketika layar sepenuhnya menggantikan kehadiran manusia, disitulah algoritma menjadi orang tua bayangan yang lebih sering bersama anak daripada siapapun. Bos, bagaimana dengan sisi positifnya? Karena aku tidak mau jadi orang yang hanya melihat sisi gelap. Sikapmu bagus. Layar bisa menjadi jendela pengetahuan, tempat anak belajar bahasa, sains, seni, dan mengenal budaya lain jika didampingi dengan bijak. Aku lihat beberapa keponakanku bisa menyebut nama hewan yang bahkan aku sendiri tidak tahu hanya karena mereka menonton video edukasi. Itu contoh ketika konten dan pendampingan orang dewasa bekerja sama, algoritma memudahkan akses, orang tua membantu memaknai. Jadi idealnya orang tua tidak menghilang dari proses itu, bahkan kalaupun sibuk mereka tetap menyisakan waktu untuk ngobrol tentang apa yang ditonton. Benar, pertanyaan sederhana seperti apa yang paling kamu suka dari video tadi atau menurutmu tokoh di video itu melakukan hal yang baik atau tidak bisa membuka ruang refleksi. Dengan begitu anak belajar bahwa layar bukan hanya mesin hiburan, tapi permulaan percakapan. Dan percakapan itu adalah wilayah di mana orang tua masih memegang peran utama, bukan algoritma. Bos, aku penasaran, pernah tidak bos merasa dunia orang tua sekarang terlalu keras sehingga mereka hampir tidak punya pilihan lain selain bersandar pada layar? Sering, aku melihat banyak orang tua datang ke sini dengan wajah lelah. Mereka bercerita tentang jam kerja panjang, perjalanan yang macet, dan sedikitnya dukungan keluarga besar. Kalau dulu anak dibesarkan satu kampung, sekarang banyak keluarga hidup terpisah dan mengandalkan diri sendiri. Benar, ketika kakek nenek dan tetangga tidak lagi sering hadir, perangkat digital menjadi anggota keluarga tambahan yang selalu tersedia. Anggota keluarga tambahan yang tidak pernah menolak diminta menghibur, tapi juga tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya dibutuhkan anak. Itu sebabnya kita perlu menamai peran itu bukan untuk membenci, tapi supaya kita sadar kapan harus mengambil kembali kemudi. Aku suka cara bos menyebut mengambil kembali kemudi karena rasanya sekarang banyak orang tua yang duduk di kursi penumpang. Padahal tidak ada algoritma yang bisa menggantikan pengalaman ketika anak merasa didengar dan dipeluk, itu wilayah yang tidak bisa diotomatisasi. Bos, bagaimana cara praktis bagi orang tua untuk tetap memegang kemudi tanpa harus menjadi musuh teknologi bagi anak? Ada beberapa langkah sederhana, misalnya membuat zona waktu tanpa layar seperti saat makan bersama atau 1 jam sebelum tidur. Itu terdengar masuk akal, jadi anak tahu ada momen khusus di mana perhatian keluarga tidak dibagi dengan perangkat. Lalu orang tua bisa memilih momen tertentu untuk menonton bersama, bukan sekadar memberikan gawai dan pergi. Dengan menonton bersama, orang tua juga tahu apa yang sebenarnya muncul di timeline anak. Ya, sekaligus memberi contoh bagaimana bereaksi terhadap konten, apakah dengan tawa, kritik, atau pertanyaan. Bos, bagaimana dengan mengajarkan anak tentang algoritma itu sendiri, apakah tidak terlalu rumit? Bisa dibuat sederhana, misalnya dengan mengatakan bahwa ada mesin yang memperhatikan apa yang kamu tonton dan berusaha menebak apa yang kamu sukai. Jadi anak diajak sadar bahwa video berikutnya bukan muncul secara ajaib, ada pola di baliknya. Benar, ketika anak belajar bahwa timeline bukan cermin netral dunia, mereka mulai punya jarak dengan apa yang mereka tonton. Aku suka gagasan memberi jarak karena tanpa jarak anak mudah percaya bahwa apa yang sering muncul adalah kebenaran utama. Dan ketika mereka dewasa, kebiasaan melihat dari 2 langkah jarak itu akan membantu mereka tidak mudah terseret arus informasi.
Bos kembali ke pertanyaan awal, setelah semua penjelasan tadi menurut bos siapa yang sebenarnya membesarkan generasi alfa? Jawaban jujurnya saat ini banyak anak dibesarkan oleh kombinasi orang tua yang lelah dan algoritma yang sangat kuat, dengan porsi yang belum seimbang. Berarti harapannya ke depan porsi orang tua bisa kembali lebih besar, sementara algoritma hanya menjadi alat, bukan pengganti. Itu harapan yang sehat. Kita tidak mungkin menghapus algoritma, tapi kita bisa menempatkannya di kursi asisten, bukan di kursi orang tua. Aku membayangkan dunia di mana anak masih bisa menemukan keheningan tanpa layar dan tetap merasa aman. Keheningan seperti itu bisa dimulai dari ritual kecil, misalnya ngobrol sebelum tidur tanpa perangkat, atau berjalan kaki singkat tanpa membawa gawai. Kadang kita lupa bahwa anak tidak hanya butuh hiburan, mereka juga butuh bosan agar imajinasi mereka bekerja. Betul, rasa bosan bisa menjadi pintu menuju kreativitas jika orang dewasa tidak terburu-buru menutupnya dengan video baru. Bos, aku merasa pelan-pelan mulai mengerti bahwa masalahnya bukan anak manja atau orang tua malas, tapi sistem hidup yang terlalu cepat. Setuju. Dan ketika kita melihatnya sebagai masalah sistem, kita bisa lebih lembut terhadap individu sambil tetap serius mencari cara baru. Pembicaraan malam ini membuat aku ingin lebih sadar dengan cara aku sendiri memakai layar, karena suatu hari mungkin aku juga akan menjadi orang tua. Itu langkah awal yang bijak. Sebelum bisa menemani anak berdansa dengan teknologi, kita perlu belajar menari lebih seimbang terlebih dahulu. Bos, terima kasih sudah menjelaskan dengan bahasa yang sederhana tapi dalam. Ginger Ale malam ini terasa lebih bermakna. Sama-sama, Sari, pertanyaanmu selalu membuat malam di sini terasa hidup dan penuh kearifan baru. Aku yakin kalau keponakanku sudah besar nanti, obrolan-obrolan seperti ini akan membantuku memilih bagaimana menemaninya di dunia layar. Dan ingat, tidak ada orang tua sempurna, yang penting adalah orang tua yang mau hadir dan terus belajar. Bos, sebelum aku pulang boleh tidak aku minta satu kalimat singkat sebagai pegangan tentang generasi alfa dan algoritma? Pegangan sederhananya begini, biarkan algoritma mengurus rekomendasi, tetapi biarkan hatimu yang mengurus kompas nilai untuk anak. Indah sekali bos, aku akan mengingat kalimat itu setiap kali melihat anak kecil memegang gawai. Bagus, kalau begitu simpan baik-baik malam ini di dalam hati, seperti kamu menyimpan rasa Ginger Ale favoritmu. Baik bos, terima kasih untuk waktu dan ceritanya, aku rasa malam ini cukup dulu untuk kepalaku. Senang bisa menemanimu lagi, Sari. Hati-hati di jalan dan semoga malam kamu tenang. Sampai jumpa lagi bos, nanti kalau kepalaku penuh pertanyaan baru aku akan datang lagi. Pintu salon ini selalu terbuka untukmu, kapanpun kamu butuh tempat untuk bertanya dan mendengar. Terima kasih bos, aku benar-benar merasa punya tempat pulang di sini. Itu membuatku ikut bersyukur, karena tempat seperti ini baru hidup kalau ada orang yang datang dengan hati yang mau belajar. Kalau begitu aku pamit dulu, semoga malam bos juga menyenangkan. Selamat malam, Sari. Semoga mimpi kamu malam ini dipenuhi hal-hal yang menenangkan, bukan notifikasi. Aduh, sudah malam begini sepertinya aku harus pulang sekarang. Sebentar, kenapa dompetku tidak ada di tas? Jangan-jangan dompetku ketinggalan di rumah. Wah, gawat sekali, aku sudah minum Ginger Ale tapi ternyata tidak membawa dompet sama sekali. Bos memang baik, tapi aku tidak enak kalau langsung minta traktir begitu saja. Hei, kamu yang duduk di sebelah, iya kamu yang dari tadi diam saja, aku boleh minta tolong sesuatu tidak? Maaf mengganggu, tapi aku benar-benar lupa membawa dompet, bisakah kamu mentraktir Ginger Aleku malam ini? Aku tahu kamu mendengarkan obrolanku dengan bos dari awal sampai akhir. Aku pura-pura tidak sadar, tapi sebenarnya aku tahu. Kalau sedikit saja ada bagian dari obrolan tadi yang bermanfaat buatmu, aku minta tolong sekali untuk membantu membayar minumanku. Sebagai gantinya aku janji akan terus datang dan bertanya hal-hal yang membuatmu ikut berpikir dan menemukan kearifan baru.
Terima kasih banyak ya, aku anggap tadi kamu mengangguk setuju dan mau membantu. Untuk urusan pembayaran, kamu bisa pakai kode QR di bagian kanan bawah video ini atau link di bagian deskripsi. Lewat situ kamu bisa memberikan tip kecil untuk Ginger Aleku dan juga untuk menjaga salon kecil ini tetap hidup. Sekalian kalau boleh aku titip permintaan kecil, jangan lupa tekan tombol like supaya aku tahu kamu menikmati obrolan malam ini. Kalau kamu ingin terus duduk di kursi ini dan mendengar obrolan lain, kamu juga bisa tekan tombol subscribe. Aku juga akan senang sekali kalau kamu meninggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuhmu. Di bagian deskripsi juga ada link ke karya lain yang berbeda sama sekali dengan seri ini. Kalau kamu penasaran silakan jalan-jalan ke sana. Terima kasih lagi untuk waktumu, untuk telingamu, dan untuk Ginger Ale yang kamu traktir malam ini. Sampai bertemu lagi di malam lain di kearifan yang ditemukan. Semoga harimu besok penuh kebaikan dan rasa tenang.